Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar materi pelajaran fisika kelas 11 semester 2 bersama Ibu Sarifah Rati Uswatun Hasanah pada pokok bahasan alat-alat optik. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi ini adalah menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Kemudian, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan nama, prinsip kerja, dan rumus alat-alat optik. Nah, seperti kita ketahui bersama, objek dari alat optik adalah cermin dan lensa. Dan pada pembelajaran sebelumnya, telah kita ketahui bersama bahwa sifat dari alat optik itu ada dua, yaitu pemantulan dan pembiasan. Apa itu alat optik? Mari kita simak. Ia adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Nah, kemudian cahaya sendiri itu fungsinya adalah sebagai pembantu untuk mata dapat melihat. Karena jika dalam kegelapan, mata kita tidak bisa melihat apa-apa, maka cahayalah yang bisa membantu untuk melihat. Nah, selain dari mata, alat-alat optik bisa juga digunakan bersamaan dengan mata kita untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Mari kita simak macam-macam alat optik. Alat optik di dunia ini terdiri dari dua jenis, yaitu alat optik alamiah, merupakan alat optik pemberian Tuhan kepada kita dalam wujud indera penglihatan yang biasa disebut dengan mata. Selain alat optik alamiah, kita punya alat optik buatan, yaitu alat optik yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk membantu mata manusia memfokuskan benda yang jauh atau benda yang sangat kecil atau benda yang kabur tampaknya supaya jelas terlihat oleh mata. Nah, apa sajakah itu? Di antaranya adalah kacamata, kaca pembesar atau lup, mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, bioskop, dan lain-lain. Nah, mari kita simak penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing macam alat optik. Yang pertama kita bahas adalah mata. Seperti kita ketahui bersama tadi, mata adalah indera penglihatan alami yang diberikan oleh Tuhan atau Allah, yang diberikan oleh Allah dalam wujud organ tubuh yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita susah untuk melihat, kecuali pada mata binatang-binatang nokturnal yang memiliki struktur yang berbeda. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan,
dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina. Bayangan objek yang ditangkap oleh retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita terjemahkan secara nyata sebagai wujud benda, misalnya pohon, rumah, orang. Nah, demikian. Kemudian yang kedua kita beralih ke alat optik buatan manusia. Yang pertama yang sangat dekat dengan indera penglihatan kita adalah kacamata. Kacamata ini merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung tergantung jenis cacat matanya, frame atau kerangka yang menyangga lensa yang berwarna hitam ini ya. Nah, kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangannya pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik bayangannya pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Mari kita simak rumusnya ya. Rumus kacamata itu terdiri dari kekuatan atau daya lensa. Simbolnya adalah P. P atau daya itu merupakan hubungan berbanding terbalik dengan jarak fokus lensa. Nah, jarak fokus lensa sendiri adalah memiliki rumus 1 per jarak fokus sama dengan 1/, jarak benda ke lensa ditambah 1/, jarak bayangan ke lensa. Kekuatan lensa memiliki satuan dioptri, jarak fokus, jarak benda ke lensa, dan jarak bayangan ke lensa memiliki satuan internasional meter. Kemudian yang kedua adalah kamera. Nah, kamera ini merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata manusia, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh sensor pada kamera. Sensornya di belakang. Sensor ini fungsinya mirip dengan retina mata. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang digunakan pada lensa kacamata di atas tadi ya, yang kita bahas sebelumnya. Baik, kemudian yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop ini demikian wujudnya. Mikroskop itu ada yang populer, ada 2, yaitu mikroskop digital dan mikroskop analog atau mikroskop cahaya. Mikroskop ini memiliki 2 lensa, yaitu lensa okuler yang dekat dengan mata dan lensa objektif yang dekat dengan objek atau benda yang diamati. Mikroskop itu fungsinya adalah untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Nah, kemudian rumus mikroskop itu lumayan banyak ya.
Perhatikan. Pertama, perbesaran mikroskop, perbesaran totalnya, yaitu perkalian antara perbesaran objektif dan perbesaran lensa okuler. Sementara itu, perbesaran lensa objektif merupakan hasil bagi antara jarak bayangan benda ke lensa objektif dibagi jarak benda ke lensa objektif. Nah, kemudian perbesaran lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi adalah perbandingan antara titik dekat mata yang biasanya untuk mata normal yang belum rabun adalah 25 cm dibagi dengan jarak fokus ke lensa okuler. Perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum itu merupakan perbandingan dari titik dekat mata dibagi jarak fokus lensa okuler ditambah 1. Sedangkan panjang mikroskop itu adalah jarak bayangan ke lensa objektif ditambah jarak bayangan ke lensa okulernya. Nah, kemudian ada teropong. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga bisa tampak lebih dekat dan jelas. Penemunya adalah Galileo Galilei. Kemudian teropong terdiri dari dua macam, yaitu teropong bintang untuk melihat benda-benda di angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Ini dia pembentukan bayangannya. Kemudian berikutnya adalah rumus teropong. Untuk perbesaran teropong saat mata tidak berakomodasi merupakan hasil bagi antara jarak fokus ke lensa objektif dibagi jarak fokus ke lensa okuler. Sedangkan perbesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum adalah perbandingan antara jarak fokus lensa objektif dibagi jarak benda ke lensa okuler. Yang terakhir adalah loop atau kaca pembesar atau biasa disebut juga dengan suryakanta. Kaca pembesar ini merupakan alat optik yang sangat sederhana sekali. Biasanya ini anak-anak kecil juga suka main nih pakai ini. Nah, loop ini terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Ini dia. Kemudian rumus untuk mencari perbesaran pada kaca pembesar baik untuk mata tanpa akomodasi maupun untuk mata berakomodasi maksimum sama dengan rumus pada lensa okuler mikroskop. Nah, loop atau kaca pembesar ini biasa juga ada yang menyebutnya suryakanta. Dari asal katanya surya itu berbau-bau cahaya ya. Jadi fungsi loop itu selain dapat digunakan sebagai kaca pembesar untuk melihat benda yang kecil menjadi lebih besar, tapi tentu saja tidak sepresis si mikroskop. Jadi kalau mikroskop itu benda-benda yang renik atau sangat kecil, sementara kalau loop itu benda-benda kecil yang masih kasat mata sebetulnya tapi kurang jelas. Nah, selain untuk melihat itu, loop ternyata bisa juga digunakan untuk memfokuskan cahaya seperti gambar ini, gambar bawah ini. Memfokuskan cahaya sehingga bisa membakar benda yang mendapat fokus cahaya tersebut. Biasanya kalau anak-anak kecil itu main-main ini ya, tisu atau kertas diletakkan di bawah loop yang difokuskan cahayanya begitu, kemudian nanti akan terbakar tisu tersebut. Menarik sekali. Baik, tiba saatnya kita di kesimpulan. Anak-anak ibu semua, dari penjelasan yang telah ibu jelaskan tadi, silahkan
Ananda semua menyimpulkan materi belajar hari ini tentang alat-alat optik yang telah dipaparkan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. See you next time.